Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan puasanya tetap lancar ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu jangan lupa mengisi kehadirannya di Google Classroom atau di grup WA bagi yang tidak memiliki Google Classroom. Pekan lalu Ibu sudah meminta kalian untuk membandingkan atau menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada halaman ini kalian diminta untuk membandingkan surat pribadi dan surat dinas. Nah, pertama Ibu akan bahas tentang surat pribadi. Ya, surat pribadi ini sebenarnya tidak ada struktur bakunya. Ya, tidak ada struktur bakunya. Ya, tapi untuk memudahkan kalian ketika kalian mau menulis surat pribadi, maka ada beberapa struktur yang perlu kalian perhatikan. Ya, yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Ya, perhatikan lagi alamat dan tanggal surat dibuatnya. Ya, jadi ini adalah tanggal dibuatnya surat. Ya. Misalnya kalian mau nulis surat hari ini, berarti tanggal hari ini adalah tanggal 28 April 2021. Dan ini alamatnya jangan lupa ditulis. Kalian di mana? Misalnya di Bayah. Pak, Bayah 28 April 2021. Nah, lalu ada salam pembuka. Bisa kalian pakai assalamualaikum, bisa pakai salam kangen, terserah kalian. Ya, karena ini surat pribadi, jadi bagaimana si penulis mau membuatnya? Yang penting ada salam pembukanya, bisa assalamualaikum, bisa salam kangen. Terus ada kalimat pembuka paragrafnya, ya. Misalnya apa kabar Aim, atau kalau misalkan kalian bertanya sama orang tua kalian, apa kabar Mama, apa kabar Pak, gitu kan ya. Jadi ini ada kalimat pembukanya, pembuka paragrafnya. Dan ini baru isi suratnya. Nah, kalian tuangkan semua apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang tua, kepada teman, atau kepada siapapun yang surat ini ditujukan. Nah ya, jadi kalian mau curhat, mau menceritakan tentang Bayah seperti apa, menceritakan tentang kampung kalian seperti apa kepada sahabat pena kalian, gitu ya. Maka di sini diisi surat. Mau panjangnya berlembar-lembar juga boleh, gitu ya, terserah gitu. Oke, selanjutnya ada penutup surat. Nah, penutup surat ini perlu juga. Jadi untuk mengakhiri, ya, untuk mengakhiri surat ini, gitu. Terus ada salam akhirnya, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, atau tertanda sahabatmu, gitu ya. Dan ini ada nama kalian dan tanda tangan kalian kalau perlu, gitu ya. Jadi tidak ada struktur baku untuk surat pribadi karena ditulis oleh pribadi itu sendiri, gitu ya. Tidak untuk instansi atau yang lainnya. Tapi gitu ya, ada surat pribadi yang ditunjukkan untuk instansi, yaitu surat lamaran kerja. Nah, ini lebih rapih dan strukturnya lebih baku, gitu ya. Nah, ini surat pribadi, gitu ya, tapi lebih baku. Nah, nanti ini kalian pelajarin ketika di SMA, gitu ya, bagaimana kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, ini tuh lebih rapi ya, lebih baku. Hampir sama karena tidak ada kop suratnya, karena ini surat pribadi. Tapi karena ditunjukkan ke instansi, gitu ya, jadi perlu, gitu ya, ada kerapian dan ada struktur yang lebih baku dibanding surat pribadi yang biasa kalian tulis kepada sahabat pena, kepada teman, kepada orang tua. Kalau misalkan nanti kalian merantau,
Karena sekarang sudah zamannya handphone gitu ya, jadi jarang sekali orang menulis surat. Kalau dulu menulis surat itu menjadi suatu hal yang menyenangkan gitu ya, karena bisa berbalas-balas surat. Oke, untuk selanjutnya adalah surat dinas. Nah, ini penting banget nih untuk kalian ketahui gitu ya. Surat dinas yang baik itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah apa struktur surat dinas yang pertama? Ada namanya kop surat atau kepala surat. Nih, kepala surat. Ya, ada nama instansinya apa, terus ada alamatnya apa, ada nomor teleponnya, dan ada misalnya dia punya web atau punya email atau punya postal, maka harus dicantumkan di kop surat ini atau di kepala surat ini. Jadi supaya tahu nih dari mana, terus alamatnya di mana, ya, supaya jelas gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kepala surat atau kop surat, struktur selanjutnya dari surat dinas adalah nomor surat. Nah, ini adalah penulisan nomor surat. Nomor surat itu harus diawali dengan nomor dan biasanya jedanya itu menggunakan garis miring, garing ya, harus pakai garing. Kalau misalkan kalian dapat surat dari sekolah, coba dilihat gitu ya. Pasti setiap nomor surat itu pasti pakai garing, garis miring. Dan 2018 di sini adalah ini penanda tahun surat itu dibuat. Maka bisa kalian lihat di tanggal suratnya. Kalau misalkan tanggal suratnya 2018, maka di sini pun nomor suratnya adalah 2018. Nah, setelah nomor surat, struktur selanjutnya adalah tanggal surat. Nah, ini tanggal surat. Kalau tadi di surat pribadi menggunakan alamat, gitu ya. Kalau di surat dinas sudah tidak perlu menggunakan alamat, karena alamat sudah jelas ada di kepala surat. Ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan misalnya Bayah atau Jakarta, tidak perlu. Ya, jadi langsung saja ya. Ini pakai tanggalnya. Misalnya sekarang 28 April 2021. Maka nanti di sini nomor suratnya pun 2021. Ya. Jadi harus sama gitu. Nah, terus ada lampiran. Nah, lampiran kalau misalkan tidak ada, maka diberikan tanda hubung. Ya, kalau bahasa kitanya strip. Gitu ya. Berhubung ini ada lampiran, maka perlu ditulis satu berkas. Ya. Terus hal atau perihal. Nah, struktur selanjutnya nih, hafalkan ya. Adalah permohonan sebagai pembicara undangan pada KBI ke-11. Ya. Ini Kongres Bahasa Indonesia 11. Ya, jadi permohonan sebagai pembicara. Nah, tadi apa? Kepala surat atau kop surat, nomor surat, terus tanggal surat, lampiran, perihal atau hal. Nah, selanjutnya adalah alamat yang dituju. Nah, jadi alamat yang dituju ini harus jelas dan penggunaan kata kepada itu sudah jarang digunakan. Jangan sampai ada double-double lagi tuh kepada yang terhormat. Ya, sudah tidak ada. Pilihannya dua. Yang terhormat ini digunakan untuk seseorang atau orang gitu ya, individu. Kalau kepada biasanya digunakan untuk instansi. Ya, misalnya kalau yang ini, yang terhormat Saudara Ivan Lanin, ST. Nah, ini nih penulisan gelar pun harus diperhatikan ya. Nah, ST, S.T, M titik T titik I, titik lagi. Jadi karena ini singkatan, maka harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, YTH yang terhormat titik, saudara titik, ya, Ivan Lanin, gitu ya. Nah, ini alamatnya. Nah, ini alamatnya Ivan Lanin di mana? Ya, dan ini Jakarta. Jadi terkadang sekarang udah nggak pakai lagi yang terhormat Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Lebak di. Nah, penggunaan di ini udah sekarang sudah
tidak diperkenankan. Jadi langsung saja alamatnya ada di mana. Gitu ya. Ini udah penulisan yang baku seperti ini. Ya, jadi setelah kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan perihal, maka selanjutnya adalah alamat yang dituju untuk siapa. Selanjutnya adalah salam pembuka. Nah, dengan hormat. Kenapa harus pakai koma gitu ya? Kenapa pakai koma, Bu? Padahal di sini penulisannya pakai kapital lagi gitu ya. Ini sudah persetujuan, sudah kesepakatan bersama bahwa untuk salam pembuka di surat dinas harus diakhiri dengan tanda koma, bukan tanda titik. Ya. Nah, ini selanjutnya isi suratnya. Isi surat itu sampai sini ya. Nah, Nah, dari kami sampai KBI 11 ini itu disebut isi surat atau badan surat. Ya. Nah, badan suratnya. Ya, jadi nanti badan surat itu dibagi lagi dua, ada pembuka, isi dan penutupnya gitu kan. Nah, ini intinya ini isi surat seperti ini. Nah, perlu kalian perhatikan juga penulisan hari dan tanggal. Nah, biasanya kalau di surat-surat dinas biasa, hari tanggalnya ini diberi tanda garis miring ya. Diberi tanda garis miring. Padahal harusnya pakai tanda koma gitu. Dan ini harus diawali dengan huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Huruf kecil bukan huruf kapital ya, bisa diperhatikan ya. Nah, itu nanti kalau misalkan di ujian akhir gitu ya, di PAT nanti ada nih pasti soal-soal seperti ini, maka ini harus menjadi perhatian kalian. Oke, setelah itu ya, tadi ini dari atas ini sampai sini sampai sini sampai sini itu adalah isi surat. Nah, terakhirnya adalah salam penutup. Nah, biasanya kalau di surat-surat dinas lain pasti ada kata demikian surat ini kami buat gitu ya. Nah, itu sudah tidak perlu digunakan lagi. Ya, sudah tidak perlu digunakan lagi. Jadi langsung saja atas perhatian dan kesediaan saudara atau biasanya kalau sekarang itu atas perhatian Bapak atau Ibu gitu ya. Nah, Bapak atau Ibu gitu ya. Jadi langsung disebut, bukan atas perhatiannya. Nah, kalau nya ini nggak ada buat ke siapa gitu. Karena di dalam surat ini tidak ada pembahasan orangnya gitu ya. Nah, maka perlu disebutkan siapa. Atas perhatian dan kesediaan saudara misalnya, atau atas perhatian dan kesediaan Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Dan penulisan terima kasih harus dipisah, tidak disambung. Ya, ini adalah salam penutup gitu ya, penutupnya gitu ya. Dan ini selanjutnya adalah salam penutup, salam takzim. Nah, ini tanda tangan jabatannya dulu apa. Misalnya kalau kepala sekolah, maka dia tulis Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lebak gitu ya. Lalu ini penulisan nih, perhatikan ya, penulisan nama Profesor, Doktor, maka harus diakhiri dengan tanda titik. Ini begini, untuk gelar juga perhatikan, ini selalu akan ada pertanyaan seperti ini. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan untuk penulisan gelar itu pasti ada. Ya, jadi itu ya, beda antara penulisan surat pribadi dengan penulisan surat dinas. Jangan sampai nanti kalian tidak bisa membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas gitu ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini inti suratnya, paragraf penutup, bukan salam penutup ya. Jadi ini adalah tadi salam pembuka, ini paragraf pembuka, inti surat, terus paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan gitu ya. Jadi tadi ini ini itu salam pembuka dengan hormat. Ini adalah paragraf pembuka, ini intinya ke sini. Ini atas perhatian dan kesediaan saudara itu adalah paragraf penutupnya. Jadi dari sini sampai sini adalah badan suratnya. Ya. Nah, terus selanjutnya baru salam takzim, ini adalah salam penutupnya. Baru ini diketahui yang membuat suratnya siapa?
gitu ya. Tanda tangan di stempel biar sah. Karena kalau instansi perlu stempel gitu ya. Sampai sini jelas ya. Jadi bisa membandingkan. Nah, selanjutnya itu adalah bahasanya. Kalau tadi strukturnya itu sudah ada jelas gitu ya, maka surat dinas dengan surat pribadi itu penggunaan bahasanya pun berbeda. Kalau surat pribadi itu bahasanya lebih lugas, lebih bahasa pribadi karena kedekatan dengan orang tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan surat dinas itu harus bahasanya bahasa yang formal ya, dan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI ya. Jadi seperti itu, sesuai dengan KBBI juga. Nah, penulisannya seperti ini bisa kalian perhatikan ya. Ingat, kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, terus badan surat, ini bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup ya. Atas perhatian, ini bagian penutup. Lalu salam penutup, yaitu salam takzim di sini. Lalu identitas pengirim surat. Sampai sini jelas ya? Oke, nanti bisa membandingkan lagi ya. Jangan sampai nih, perhatikan nih penulisan di bagian sini karena sering masih banyak kesalahan-kesalahan. Oke, bisa kita ambil contoh. Nanti kalian lihat surat dinas dari sekolah gitu ya. Ini udah surat dinas dari instansi yang mengurusi tentang bahasa gitu ya. Jadi biasanya mereka sudah standar baku. Oke, paham ya sampai sini? Ya, jadi untuk pengetahuan kalian gitu ya, supaya tidak nanti salah lagi dalam menulis surat, apalagi yang ada di OSIS gitu ya. Nah, ini perlu banget belajar menulis surat. Kalau nggak tahu, tanya sama guru bahasa Indonesia. Jangan pernah malu. Oke, sampai sini jelas? Paham? Ya, hari ini tidak ada penugasan, tapi kalian cukup mencari satu surat dinas ya dan satu surat pribadi. Nanti kita akan bandingkan lagi ya, tapi minggu depan saja. Oke, baik, terima kasih. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.